Chelsea minta tolong ke Manchester City, tutorial mengalahkan Dortmund. Chelsea akan berhadapan dengan Borussia Dortmund pada babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Dikarenakan ini pertemuan pertama kedua tim, Chelsea berencana minta bantuan Man City. Chelsea melaju ke babak gugur setelah menjadi juara grup E dengan rekor 4 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Sedangkan Dortmund berstatus rank up grup D dengan rekor 2 kali menang, 3 kali imbang, dan sekali kalah. Satu kekalahan yang dialami Dortmund diperoleh ketika bertamu ke markas Man City. Dortmund takluk 1-2. Kemudian di pertemuan kedua, Dortmund sukses menahan imbang Man City dengan skor 0-0. Entah bercanda atau tidak, Direktur Operasi Sepak Bola Chelsea David Bernard mengatakan akan meminta bantuan rekannya di Man City, sebab Chelsea buta dengan kekuatan Dortmund. Bantuan dari Man City nantinya berupa tips dan saran untuk mengalahkan Dortmund. Dengan demikian, Chelsea menjadi punya modal untuk menghadapi di Borussia. Dortmund adalah salah satu tim yang belum pernah kami temui di Liga Champions, jadi kami sangat menantikan kesempatan itu, katanya dilansir dari Express. Man City pernah satu grup dengan mereka, jadi kami berharap akan berbicara dengan rekan kami di sana untuk mendapatkan saran mengenai Dortmund, sambungnya. Chelsea sebelumnya sudah berhadapan dengan 8 tim dari Liga Jerman di berbagai kompetisi antar klub di Eropa. Dortmund akan menjadi tim ke-9. Chelsea paling sering menghadapi Schalke dan Bayern Munchen masing-masing sebanyak 6 kali. Rekor pertemuan Chelsea lebih baik saat bertemu dengan Schalke. Dari 6 pertemuan, Chelsea menang 4 kali dan imbang 2 kali. Sedangkan rekor pertemuan menghadapi Munchen terbilang buruk. Dari 6 pertandingan, Chelsea hanya menang 2 kali dan 4 pertandingan sisanya berakhir dengan kekalahan. Sementara itu, Chelsea sudah melakukan 25 pertandingan menghadapi tim-tim asal Jerman. Rasio kemenangannya cukup baik di angka 52%. Chelsea cukup dominan dan memenangkan 13 pertandingan, 5 pertandingan lain berakhir imbang dan 7 pertandingan sisa berakhir dengan kekalahan. Masa Thiago Silva disebut-sebut sudah habis. Kekalahan Chelsea dari Arsenal pada hari Minggu malam mengundang kritik untuk performa para pemainnya. Setelah dikandaskan Arsenal di kandang sendiri, Chelsea semakin menjauh dari puncak klasemen dan langkah mereka menjuarai Liga Inggris kian berat. Potter sempat mengaku kecewa terhadap kinerja timnya. Bahkan katanya, Chelsea tak mampu memberikan perlawanan kepada Arsenal dalam fase menyerang. Performa Chelsea pun disorot seorang jurnalis olahraga kondang, yakni Matt Law. Menurutnya, ada satu pemain Chelsea yang saat ini yang sudah melewati batasnya. Dalam kicauannya di Twitter, ia menyebut jika masa Thiago Silva sudah habis. Silva kini tak lagi cepat dan kekuatannya menjaga area pertahanan berkurang drastis dikarenakan faktor usia. Silva sempat menuai pujian dikarenakan ia masih aktif bermain di Liga Inggris dalam usia 38 tahun. Namun mau tak mau, harus diakui jika Chelsea tak bisa terus-menerus mengandalkannya. Chelsea memang tak memiliki pilihan lain di lini belakang, sebab Fofana saat ini sedang mengalami cedera. Mereka kemungkinan bakal mencari bek baru dalam bursa transfer Januari 2023 sebagai tandem Kalidou Koulibaly. Pemain veteran Chelsea Thiago Silva membuka ruang untuk memperpanjang kontraknya di Chelsea setelah musim ini berakhir. Pemain tersebut telah kembali ke klub setelah bertahun-tahun di usia pertengahan 30-an, tetapi dirinya menyatakan saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan kontrak baru. Hanya saja, bek tengah itu menyatakan dirinya berharap bisa terus bermain di level tertinggi selama mungkin. Pasti akan ada waktu di mana kita perlu bicara. Bisa jadi sebelum Piala Dunia atau setelah Piala Dunia. Dikarenakan tentu saja, saya perlu tahu apakah saya akan memiliki kontrak baru dengan Chelsea dan memikirkan keluarga saya.
kata Thiago Silva dikutip Tribal Football. Menurutnya, keputusan soal masa depannya itu tidaklah mudah. Dikarenakan jika tidak ditawarkan kontrak baru, dirinya harus membuat rencana untuk keluarganya. Dikarenakan itulah, ketika ditanya wartawan dalam konferensi pers jelang Chelsea vs Milan, dirinya tak menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Ini bukan waktu yang tepat untuk bicara tentang kontrak baru, jadi saya tak dapat menjawab pertanyaan ini secara akurat. Bagi saya sekarang, yang penting adalah terus bermain di level tinggi dan membantu tim mencapai prestasi hasil sebaik mungkin, tegasnya. Kai Havertz dianggap menjadi biang keladi kekalahan kontra Arsenal. Kekalahan 0-1 melawan Arsenal membuat Chelsea harus memperpanjang catatan buruknya di Liga Inggris 2022-2023. Dikarenakan hasil negatif tersebut telah menjadikan Chelsea selalu gagal meraih kemenangan 4 laga secara beruntun. Selepas menyelesaikan pertandingan dengan mengecewakan, Kai Havertz dianggap sebagai biang keladi kekalahan skuad asal Graham Potter oleh Martin Keown, setelah dirinya dinilai malas dalam menjaga pergerakan bola saat The Gunners mendapatkan tendangan sudut. Kai Havertz harusnya berbuat lebih baik di sana, ujarnya dikutip dari Mirror Football. Menurut saya dia terlalu malas untuk mengayunkan kakinya. Kritikan yang dilontarkan darinya memang nampak tak terlalu berlebihan, dikarenakan Havertz bisa disinyalir sebagai salah satu penyebab Gabriel Magalhaes bisa menjebol gawang Edouard Mendy. Dikarenakan bola pantulan dari sepakan Bukayo Saka nampak jelas melewati kaki dari pemain berpaspor Jerman tersebut.